Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku masih di daerah Indramayu. Aku dapat info terkait ada anak umur 17 tahun dan dia ini karena suka mengkonsumsi obat-obatan, jadinya sekarang dia ada halusinasi dan berkali-kali berusaha untuk bundir, guys. Aku nggak bisa menjelaskan secara detail, tapi kalian tahu singkatan itu apa, dan itu sangat membahayakan untuk mental si anak ini, karena halusinasinya udah parah, udah tinggi banget, dan ini yang minta tolong itu kakaknya. Nah, seperti yang tadi saya cerita, bahwa ibunya itu sempat menolak untuk dibantu dikarenakan takut bahwa anak ini nantinya akan dilakukan pengobatan melalui setrum dan lain-lain. Kita nggak ada melakukan hal tersebut ya, kita hanya membantu membawa ke rumah sakit, habis itu pemulihan kita rawat di yayasan. Dan itu pun kalian boleh lihat, kita setiap hari melakukan kegiatan yang transparansi di media sosial saya. Saya akan meng-share di Instagram adanya pengajian, terus adanya olahraga, terus kesibukan kayak bikin kue, terus setelah itu minum obatnya rutin sehari 3 kali, makannya juga rutin dan lain-lain gitu. Jadi kita di sini juga yayasannya mandiri, independen, dan tidak memungut biaya 1 perak pun. Ya guys, makanya yang saya pikirkan adalah anak ini sayang banget, masih muda, masa depan masih panjang, umur 17 tahun. Mungkin kalau udah umur yang kayak 30-an mungkin saya nggak terlalu urgensi ya, atau tidak terlalu yang mendesak, tapi katanya 17 tahun menurut saya kasihan banget kalau terlalu lama dalam pengobatannya. Semakin dia masih pemula ini, depresinya itu semakin baik untuk diobatin, tapi kalau semakin nanti udah tahunan itu udah sulit banget. Makanya tadi kita rayu kakaknya untuk bilang, Mbak, kita nggak ngapa-ngapain, kita cuma mau ngobatin doang, kasihan banget kondisinya kalau nggak diobatin. Gitu ya, jadi kita langsung aja ke lokasi. Dan semoga sih ibunya mengizinkan ya. Saya sekali lagi berharap ibunya mengizinkan. Jadi besar harapan saya, niat baik kita di sini diterima dengan baik, karena sayang banget jauh ini kita ke Indramayu. Kapan lagi kita ke sini? Karena belum tentu pada saat pemulangan saya ikut mengantarkan. Biasanya kalau udah pemulangan itu tim saya itu tugasnya hanya mengambil dan memfollow up kondisi aja gitu ya guys, karena pengen banyak keluar kota, ke Malang, kita mau ke Malang, mau ke Jawa nih, habis itu mau ke Cianjur yang tadi saya bilang, terus mana lagi ya, Garut atau mana lagi tuh, lumayan banyak kita keluar kota. Jadi maksimalkan aja untuk membantu. Kalau untuk mengembalikan kan udah pemulihan ya, udah membaik kondisinya, tim saya juga biasanya sudah bisa sih ya. Yuk kita jalan dulu guys. Ya Bu, ya Novi, iya. Ini yang lapor siapa Bu? Kakaknya ini. Oh iya ya. Di Hongkong. Oh di Hongkong. Iya, nggak bisa datang. Iya iya, sama-sama. Karena saya juga nggak tahu maksudnya gimana ya, orang kan dia kan namanya kan di sana ya. Pas parah kayak gitu kan di bawah sini jadi bingung juga. Nggak tahu Oh, gimana. di mana emang tadinya Bu? Sama ibu dulu. Iya di mana? Di Indramayu. Oh di Indramayu juga. Oke, terus Tuh kejadian obat-obatan katanya ya? Nah ini saya nggak tahu seberapa caranya sama obat ya. Terus aku tuh sadar tuh. Dia pernah ini sadar naik lepeng gitu. Jatuh, nggak ada yang tahu kan, yang luka-luka itu. Terus pas sadar dia saya maunya di sini, tetap sama ibu. Gitu. Oh jadi dia ini halusinasi ya Bu? Iya, saya pikir kayak ada di sini gitu. Terus pas kemarin dia pas di sini semalam pertama kali tuh, saya dengar si ibunya tuh cuma ngomong gini,
Reza udah malam tidur, cuman agak naik sedikit temponya, terus langsung pegang tali, jadi nggak bisa apa, nggak bisa dibentak dikit. gitu. Ini kasihan lah Bu, masih muda. Assalamualaikum. Iya. Novinya. Ya Allah. Iya Bu. Bu maaf Bu. Bangga. Jangan nih. Halo. Oke. Ibu tinggal berdua aja? Oh, tinggal berdua. Oh. Juga kakaknya kan penghasilannya juga nggak dapat. Ibunya kerja apa? Kalau ada yang nyuruh mau dia. Oh. Apa aja nyuci baju. Apa Oke. aja lah pokoknya ada yang nyuruh dia mau. Oke, nah tadinya ini tinggal sama Ibu Tiri. Ibu Tiri. Oh, oke, tinggal sama Ibu Tiri di daerah sini juga. Iya, Indramayu juga ya. Berapa lama, Bu? 12 tahun. Oh, dari kecil 12 tahun totalnya. Akhirnya kondisinya tidak stabil katanya. Ya mungkin Obat-obatan. bukan obat-obatan. Gangguan PM. Oh, Apa tuh? Apa tuh namanya? PMO itu apa? ya nonton video begitu kan. Video dewasa. Oh, video dewasa. Tapi ngobat nggak? Ngobat nggak kamu? Ngomong aja tenang jujur dia. Ngobat Iya. Dulu atau apa? Enggak. Apa obatnya? Obat warung. Obat warung. tapi aku Obat warungnya apa? Dicampur ya? kodriak Komik gitu. Apa aja nggak bisa Heeh. Obatnya apa? Cuma obat warung. Iya, obat warungnya apa? Biar tahu. Ya bocah. Berapa? Ya kayak Kalau minum berapa? nggak banyak, cuman salahnya saya punya utang Di? di warung-warung. Terus? Utangnya utang rokok. depresi, utang. Maksudnya masih anu bicaranya tuh teh masih Ngaco. kurang nyambung. Jadi dia tuh kayak tak ingat kenakalannya dia gitu loh teh. Oh. Nah, kamu Iya. minum berapa tablet? nggak apa-apa yang jujur aja. Iya, nggak sering Bi. Iya, berapa tablet? Kayak yang 1, 2. Satu Cuman tablet. takutnya kayak dia ngerjain, kayak tiba-tiba saya minta kopi, Ada yang minta ngisi, ya kirain takutnya ada yang ngerjain. ininya nggak ngerasa, tapi tahu-taunya Kayak ngeblank, tiba-tiba suka kaget, suka lupaan. nggak hilang ingatan. Kayak nggak rokok kan, siapa tahu ada yang isinya dibuang terus isinya diganti. Tahu-tahu Minta dia rokok isinya kayak gitu malah. Iya, kayak saya ini saya nggak sopan lah kadang-kadang tuh. Kadang enggak minta rokok. Ya, belum ngizinin saya udah ngambil. nggak sadar. Kamu kelas berapa? Satu. Kelas 1. SMA. Terus kamu katanya punya kelompok grup gitu, punya kelompok grup suka nonton video-video kayak gitu. Awalnya mah di pondok pesantren. Ya enggak sih, nggak pondok pesantren sih ya. Emang saya nggak salah. Pasti pondok pesantrennya pacaran. Terus? Misalnya Ketahuan iya ketahuan. Terus? pacarnya dibully, ininya dikeluarkan dari sekolah, pacarnya dikeluarkan dari lingkungan pesantren, nggak ketemu lagi, kayak semacam merasa bersalah.
Kayak semacam pengen ketemu nggak bisa. I look at you, you make me blind. Why do you have to be so beautiful all the time? Intinya mah saya tuh kalau saya di rumah kayak banyak yang main lah temen tuh, kayak pas saya ada masalah teman pasti main, saya nawarin. Kayak saya tuh pernah lah pulang dari sini nih jual beras. Buat apa? Buat jajan. Perasaan bersalahnya tuh ngejual beras, padahal saya mah emang sengaja ngasih beras buat dijual buat dia jajan, karena sayanya nggak ada lagi uangnya, cuma segitu dibawain beras. Cuman dia tuh merasa bersalah, dan bersalahnya tuh sangat besar. Aslinya ini anak yang benar-benar solehah, ngaji Yasin dari kemarin ya, kalau habis sholat duhur 3 kali, asar 3 kali, nurut asal ada saya, lihat saya, tenang dengan saya. Tadinya tuh benar-benar trauma banget tuh, dari mulai umur 4 tahun 5 tahun pengen ikut saya tadinya tuh. Cuma di sana nggak ada kasih sayang, cinta kasih, pengen perhatian, nggak ada sama sekali, nggak ada perhatian. Jadi nanya, "Nang udah makan belum?" Nggak ada. Maunya tuh merintah, ngatur, nyuruh gitu. Terus sambil dengan kebencian, sementara dia tuh orangnya perasa. Orangnya perasa. Kalau ada yang ngomongin ya nggak enakan, saya itu orangnya. Jadi hatinya tuh galau, pengen mengeluarkan, bisa mengeluarkan. Dulu juga saya punya bapak, punya suami, pernah 4 tahun. Suami saya itu sebetulnya sayang, cuman karena sering sakit-sakitan kan suka bentak. Cuman dia tuh baru itu berani berontak, tak usir aja. Cuman ngomongnya doang, kenapa nggak rela ibunya sakit, disakitin, ibunya diapain. Cinta beratnya ke saya. Cinta beratnya tuh pengen perhatian saya, makanya sekarang tuh tenang tuh ya 4 hari di sini tuh, karena tidur ada saya, ngelilir ada saya. Ini udah ada perubahan banyak. Cinta beratnya tuh karena dari bayi tuh bapaknya cerai di Arab tuh, pulang tuh punya istri lagi. Tapi saya tuh ingat, yang penting dia tuh sehat, selamat 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun tuh sama dia, sampai sunat juga sama saya, bukan sama bapaknya. Jadi ibu dulu TKW? Bukan, bapaknya. Oh, bapaknya TKW. Terus udah gitu nikah di sana. Oh, nikah di sana. Pulang-pulang nikah resmi. Oh gitu. Ininya diminta, saya kira mau disayang. Waktu SD tuh bapaknya bener, asli bapaknya sangat sayang sama saya setengah mati, sama anaknya setengah mati. Rupanya kayak si istri kan takut kembali ke saya, Satu karena sayang sama ini banget, sama cucunya sayang banget, takut kembali ke saya. Tahu bapaknya tuh kayak sakit jantung terus meninggal. Ini masuk SMP, kemarin masuk pesantren. Iya, mikirin saya tuh orang yatim tuh enak, banyak yang ngasih uang. Jadi setiap ada gratisan saya pasti rajin lah. Kayak banyak yang ada sih nasi kuning gratis, saya selalu ke situ. Terus ya sholat subuh biasanya ada yang ngasih uang, saya rajin sholat subuh. Kalau dia senang tuh kalau ada yang ngasih makan, ngasih duit, hadroan, ngaji terus semangat. Kalau ada yang eman nama saya nurut. Kalau nggak eman, sayanya enggak nurut. Nah, ini udah diobatin, udah pernah pengobatan, Bu? Itu ada obat apa itu? Coba lihat saya. Ini dong beli. Udah Bu, udah. Aku banget. Gak usah. Kita udah ada minum di mobil. Diminum gak obatnya? Ini Ibu periksa kemana, Bu? Rumah sakit umum.
obatnya ini doang ya, Bu? Tapi isinya nih. Apa? Isinya apa? Apa dia? Mesti ganti. Nuh, Ika kayak pernah ketemu di pondok sana Darul. Apa Ika tuh? Ini nama orang Ika Indriani. Sini 29. Pas ingatnya pas minum obat. Namanya nih kayak Enggak, itu nama pilnya. Jadi gimana nih Mbak? Bu? Ya menurut Mbak Nopi apa ini? Ya harus berobatin. Harus dicek kondisinya. Jakarta mah jauh tak? ya apa kami lah meninggalkan kebaikan kita mah. Tuh, anaknya mau Iya. malah. Tapi sayangnya nggak ikut. Nggak ada yang ikut, Bu, semuanya. Kita bawa 1 orang di mobil, nggak ada yang ikut. Ini kan dalam pemulihan gitu, dan harus dicek sama dokter ya. Karena kita juga bukan dokter, kita kan cuma relawan gitu. Jadi sekiranya emang keluarga mengizinkan, ya kita bawa bantu berobatkan Ya, gitu. Kamu nih yang obat. Nanti kan juga setelah diobatin kita akan kembalikan lagi, pasti. Nggak mungkin nggak kita balik.